warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karena bersyukur itu kalau kita lihat hukumnya wajib. Berarti kalau manusia tidak bersyukur kepada Sang Khalik itu kufur. Kufur nikmat namanya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Dan syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan orang yang tidak bersyukur itu diancam dengan azab yang pedih. Seseorang yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah, tiada hari tanpa syukur, itu levelnya itu abdan syakuro. Hamba yang banyak bersyukur. Salah satu indikasi seseorang itu sudah mendapatkan predikat abdan syakuro. Nah, ini ada pada kita atau tidak, Pak? Kita sudah menjadi abdan syakuro atau belum? Salah satu cirinya orang yang menjadi abdan syakuro itu dia banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau kita belum banyak mengucapkan itu berarti kita belum di level itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pada subuh kali ini adalah memaknai kemerdekaan. Hari ini bangsa Indonesia akan memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Ini berarti kita merdeka sudah 79 tahun. Memproklamirkan diri menjadi bangsa yang merdeka sudah 79 tahun, Pak. Cukup lama. Tapi dibandingkan dengan kita dijajah oleh bangsa kolonial, itu lebih lama lagi. Sampai ratusan tahun. Kalau kita baca sejarah, lamanya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa kolonial itu tidak sama. Ada perbedaan hitungan dalam tahun. Ada yang sampai 300 tahun, ada yang mengatakan 150 tahun. Tapi yang jelas, kemerdekaan kita hari ini masih lama saat kita dijajah oleh kolonial Belanda, kolonial Portugis dan sebagainya. Karena yang menjajah bangsa Indonesia ini bukan hanya Belanda, Pak. Kita tahu hanya Belanda saja. Ternyata bangsa Indonesia ini dijajah atau bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia ini ada 6 bangsa ternyata, Pak. Pertama yang menjajah datang ke Indonesia ini, yang bercokol ke Indonesia itu bangsa Portugis. Tahun 1511. Kemudian Spanyol. Spanyol itu pernah 1521. Kemudian Belanda. Belanda yang paling lama, Pak. 1595. Perancis. Perancis pernah juga bercokol di Indonesia. Kemudian Inggris. Inggris pernah juga. Kemudian Jepang. Dan
kalau kita melihat sejarah dunia, Bapak Ibu, bangsa-bangsa inilah yang menjajah dunia, Pak. Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, Jepang, itu bangsa-bangsa yang kolonial yang menjajah dunia. Kalau kita baca sejarah, Pak, mungkin kita jarang-jarang baca sejarah. Bangsa yang paling banyak menjajah dunia lain, bangsa-bangsa lain, adalah Inggris, Bapak Ibu. Lebih 100 negara yang dijajah oleh Inggris itu, Pak. Dengan berbagai alasan. Yang jelas, penjajahan bangsa lain terhadap bangsa lain itu adalah keserakahan, ketamakan. Memang ada alasan yang dibuat oleh bangsa kolonial. Pertama, itu adalah gold, emas. Yang jelas kekayaan, Bapak Ibu. Kemudian misi agama. Misi agama yang dijalankan oleh kolonial itu adalah misi-misi kristenisasi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa kita sudah cukup lama menderita. Kalau kita lihat sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan hadiah penjajah, Bapak Ibu. Bangsa Indonesia ini dari dulu berusaha mengusir penjajah dari tanah air ini. Dari awal. Nah, sewaktu penjajah terakhir, itu bangsa Jepang, ini bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang cerdik juga sebenarnya, Pak. Tapi karena bangsa Indonesia ini tidak bersatu, maka bangsa Indonesia ini mudah dipecah belah, dijajah oleh bangsa lain. Kalau kita kembali melihat sejarah dunia, karena kemerdekaan Indonesia atau penjajahan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain, ini tidak terlepas dari sejarah dunia, Pak. Nggak bisa lepas dari sejarah dunia. Termasuk kemerdekaan Indonesia ini tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa besar di dunia. Memang ada perlawanan dari bangsa Indonesia terhadap bangsa kolonial, betul Bapak Ibu. Benar juga bahwa bangsa Indonesia ini kemerdekaannya itu adalah memproklamirkan diri, bukan hadiah dari Belanda atau dari Jepang. Betul itu, Pak. Tapi ada keterkaitan kemerdekaan kita dengan fakta sejarah dunia. Coba kita lihat kembali ke belakang, Bapak Ibu, bahwa perang dunia, kan dulu perang dunia, Pak. Terjadi perang dunia, Amerika itu awalnya diserang oleh Jepang, Pak. Mengapa Jepang itu dibom oleh Amerika? Awalnya Jepang menyerang Amerika. Karena perseteruan politik, perseteruan ekspansi untuk mendapatkan kekayaan. Bangsa-bangsa Eropa ini termasuk Asia. Jepang itu kan Asia, Pak, bukan Eropa. Ini berebut mencari lahan-lahan. Di sini terjadi persengketaan perang dunia. Samping memang terjadi perbedaan paham, Bapak Ibu. Nah, Amerika itu sudah cukup lama membuat bom. Sudah cukup lama, Bapak Ibu. Indonesia belum merdeka, Amerika itu sudah membuat bom, Pak. Jadi waktu terjadinya Perang Dunia Kedua itu, Bapak Ibu yang saya hormati, Jepang ini dikeroyok oleh sekutu sebenarnya, Pak. Sekutunya Amerika. Jepang tidak mau menyerah. Karena Jepang ini termasuk bangsa yang cukup kejam juga. Kolonial Jepang terhadap Indonesia ini lebih sadis daripada bangsa Belanda, Bapak Ibu. Jepang itu 3,5 tahun, kalau tidak salah Pak ya. 3,5 tahun. Bangsa Belanda itu ratusan tahun. Tapi kekejaman Jepang itu lebih sadis daripada Belanda. Walaupun kolonial itu sama-sama tidak enak.
Karena Jepang tidak mau menyerah, sudah dikeroyok oleh sekutu, dan Jepang itu sudah diperingatkan oleh sekutu untuk mengibarkan bendera putih tanpa syarat supaya nyerah. Jepang tidak mau, Pak. Akhirnya pada tanggal 6 Agustus tahun 45, nah kita mengingat kembali sejarah. 6 Agustus tahun 45, Jepang itu dibom. Bom atom. Kota yang pertama dibom itu adalah Hiroshima, 6 Agustus. Bagaimana sebuah kota dibom dengan bom atom. Pengeboman pertama di permukaan bumi secara besar-besaran. Puluhan ribu yang mati, Bapak Ibu. Hiroshima hancur dulu, lantak dulu. Dibom. Bom atom, bom nuklir, Bapak Ibu. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima itu, Bapak Ibu, itu bukan sekilo 2 kilo beratnya, Pak. Bukan 100 kilo, tapi ton. Bayangkan, Pak. Indonesia belum merdeka, bom atom untuk menghancurkan negara ini sudah diproduksi oleh Amerika. Makanya Amerika itu hari ini menjadi polisi dunia. Dia bisa menguasai dunia. Jepang juga mau menyerah dengan dibomnya Hiroshima. Akhirnya dibom lagi yang kedua, kota yang bernama Nagasaki. Itu tanggal 9 Agustus. Sewaktu itu Jepang masih menjajah Indonesia. Kan Jepang menjajah Indonesia ini dari tahun 42 sampai tahun 45. Akhirnya setelah Nagasaki dibom oleh Amerika yang kedua kalinya, pertama Hiroshima, kemudian Nagasaki, baru Jepang ini keder juga dia, Pak. Takutan. Akhirnya Jepang menyerah dengan sekutu pada tanggal 15 Agustus. Nah, kita baru lihat sejarah nih. Jepang kemudian menyerah dengan sekutu pada tanggal 15 Agustus. Nah, di saat seperti inilah bangsa Indonesia kan bukan orang bodoh. Bangsa Indonesia melihat situasi politik dunia juga waktu itu. Di tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaan. Karena Jepang sudah menyerah dengan sekutu. Nah, ini waktu paling tepat. Jadi bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Jepang waktu itu kembali, Pak. Sewaktu Jepang menyerah itu, bangsa Indonesia ini bisa bernapas sedikit. Diambillah kesepakatan secara singkat, cepat, musyawarah pembesar negara kita waktu itu, termasuk Soekarno, Hatta, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945. Merdekalah bangsa Indonesia. Sampai hari ini, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka. Tapi ada yang berpendapat bahwa kita belum merdeka. Ada pendapat seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Dari kemerdekaan bangsa ini tahun 45 sampai hari ini, bangsa kita ini bukan aman-aman saja, Pak. Apa nganteng benda? Apa pemerintahan itu tenang saja di pusat di Jakarta itu? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bangsa ini sering mengalami ujian-ujian berat. Di mana ujian itu insya Allah, alhamdulillah masih bisa mempertahankan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat bagaimana ujian bangsa Indonesia dari awal, Bapak Ibu. Setelah merdeka. Setelah merdeka ternyata bukan bangsa lain lagi yang mengacau Indonesia, bukan. Ternyata pergolakan-pergolakan politik di Indonesia, ujian-ujian besar bangsa Indonesia ini terhadap
sesama bangsa kita ini cukup berat. Yang pertama kita lihat kembali bagaimana PKI Madiun. Itu tahun 1948. Ini gerakan-gerakan separatis yang terjadi di Indonesia. Karena PKI Bapak Ibu itu salah satu organisasi yang sudah sangat lama Bapak Ibu. PKI ini dari tahun berapa itu? Aidit itu baru Pak. PKI itu berdiri Bapak Ibu. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada PKI itu. Partai Komunis itu tahun 29 kalau tidak salah. 1929. Dan PKI itu ditumpaskan tahun 65. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Gerakan separatis yang pertama itu adalah PKI Madiun. Yang kedua, pemberontakan DITII. Tentara Islam Indonesia. Ini ingin menjadikan Indonesia ini negara Islam. Itu tahun 49. Tadi tahun 48. Kemudian bangsa Indonesia diuji lagi dengan gerakan separatis yang namanya PRRI Semesta. Kalau di Sumatera itu di Sumatera Barat. Daerah Sumatera ini Sumatera Tengah namanya dulu Pak. PRRI itu terkenal di Sumatera Barat dulu. Termasuk di daerah Sulawesi kalau tidak salah. Penyebabnya itu adalah ketidakadilan pembangunan. Itu terjadi tahun 50-an sampai tahun 60-an. Tahun 58 itu, PRRI itu. Itu saya sering cerita dengan orang tua, itu zaman bergolak waktu itu. Saya cerita dengan apa? Banyak orang-orang Minang itu yang minggat dari Minang. Iya Datuk. Tahun 58 itu, Tuk. Tahun 50-an itu. Itu ngeri juga itu di Sumatera Barat waktu itu. Karena intimidasi militer luar biasa. Terjadi perang saudara. Kemudian bangsa Indonesia diuji juga dengan gerakan separatis. Separatis ini gerakan yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia, Pak. Dari pusat. Kalau PRRI itu ketidakadilan pusat di dalam pembangunan tidak merata. Karena yang diutamakan itu daerah Jawa, sehingga banyak yang merasa kecewa. Hasil daerah ini dieksploitasi ke pusat semua. Pembangunan tidak merata. Itu terjadi penyebab dari PRRI sebenarnya. Kemudian GAM. GAM ini lama juga nih. Gerakan Aceh Merdeka ini. Berakhir tahun 2005. Jadi tahun 2005 itu ada kesepakatan damai antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh GAM. Itu di Aceh sangat mencekam Bapak Ibu. Sewaktu GAM masih bercokol di Aceh. Kemudian di daerah Papua, Irian Jaya, itu ada OPM namanya. Organisasi Papua Merdeka. OPM ini sebenarnya tidak mendapat dukungan dari negara luar. Karena dia ingin memisahkan dari Indonesia. Dan ini berakhir pada tahun, OPM ini berdiri pada tahun 65. Gerakannya itu 65. Bisa dibasmi oleh pemerintah. Kemudian PKI. PKI ini pernah menjadi ormas terbesar. Salah satu partai terbesar di Indonesia pada tahun 55, Pak. Menjadi partai besar di Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu. Dan terjadi pemberontakan PKI tahun 65 dan bisa dibubarkan. Sehingga sejarah PKI di Indonesia ini sangat panjang juga. Orang ingin masuk tentara, masuk polisi, itu harus ada surat bebas.
Orang tuanya harus tidak pernah terlibat PKI. PKI itu sebenarnya Bapak Ibu organisasi politik. Banyak orang PKI yang sholat tuh banyak, Pak. Bukan berarti PKI itu anti Tuhan, enggak juga sebenarnya. Kalau kita tanya-tanya, tapi PKI ini haluannya itu haluan kiri. Agak keras. Orang-orangnya orang-orang keras, Bapak Ibu. Agak radikal kalau PKI itu. Karena konsep komunis itu kan agak ekstrim. PKI itu kan partai komunis. Komunis ini salah satu prinsip dari partai komunis, punya uang, punya kita. Nah, semuanya adalah sama. Itu komunis. Jadi itu berbahaya. Bini wong, bini kita. Nah itu komunis. Tapi kalau dia komunisnya orang Indonesia, orang Islam, tidak seperti itu dia. Banyak tokoh-tokoh Islam yang menjadi PKI, menjadi tokoh di partai komunis. Banyak Bapak Ibu. Termasuk ada dengkotnya orang Sumatera Barat Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi memaknai kemerdekaan ini sebenarnya yang pertama adalah menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Menjaga kerukunan antar golongan. Itu terkenal di dalam kata-kata syara. Syara itu Pak, apa itu Pak? Suku, agama, ras, antar golongan. Jadi hari ini ada orang yang di saat pilpres, ini terjadi beberapa kurun waktu lampau. Pilpres atau pilkada, isu SARA diangkat Bapak Ibu. Isu SARA diangkat kembali. Oh dia tuh bukan orang Islam. Padahal kalau kita melihat konsep bangsa Indonesia ini kan bukan negara Islam. Bukan. Tapi ada orang-orang tertentu yang ingin menjadikan negara Indonesia ini negara Islam. Menjadi negara khilafah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ayat yang kami bacakan tadi, Al-Quran surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Salah satu adalah memaknai kemerdekaan dengan kerukunan. Ayat ini bukan hanya saja kerukunan dalam masalah sesama muslim, enggak. Kerukunan di antara sesama manusia. Saya agak salut dengan seorang tokoh nasional Bapak Ibu. Tapi banyak juga orang yang benci dengan nama ini Pak. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Pak. Jadi beliau pernah menjadi presiden RI. Banyak orang tidak sependapat dengan beliau. Beliau diturunkan secara paksa melalui MPR. Ternyata setelah dikoreksi, kesalahan Gus Dur itu secara ini tidak ada. Inilah politik Bapak Ibu. Saya salut dengan beliau itu bukan apanya, Pak. Pemahamannya tentang kerukunan. Beliau itu kan pandangannya secara global adalah humanisme. Memang beliau itu terkadang pendapatnya itu tidak sesuai dengan orang banyak. Beliau berkawan dengan Israel itu Pak. Itu yang tidak senang banyak umat Islam sebenarnya. Tapi pendapat-pendapat beliau hari ini banyak dipikirkan kembali orang banyak. Saya sependapat dengan Gus Dur itu. Beliau bela itu orang-orang Nasrani. Bela itu orang-orang yang orang kafir istilahnya. Memang beliau itu seorang humanisme. Kemanusiaan. Yang diangkat oleh beliau itu adalah kemanusiaannya, bukan agamanya. Sehingga ada benar juga. Kalau ada orang yang ingin tenggelam, apa kita nanya dulu, agama kau ini apa? Aku Nasrani, ada usah tolong biar tenggelam. Enggak Pak. Jadi prinsip humanisme ini bagus sebenarnya. Di dalam kita bermuamalah. Bermuamalah. Kalau konsep kita di dalam din,
Lakum dinukum waliyadin memang betul. Tapi di saat kita bermuamalah, nolong orang, kita tidak mesti harus melihat status keagamaan tertentu. Tidak. Oh nak tenggelam, mau Israel, usah tolong. Nah, itu kan salah itu. Ada orang yang susah umpama. Kita tanya dulu KTP-nya, lihat dulu KTP-nya. Tidak seperti itu. Menjaga kerukunan ini salah satu modal di dalam melestarikan, di dalam menjaga kelanggengan bangsa ini ke depan, Bapak Ibu. Sehingga kerukunan ini terpatri di dalam sila yang, masih ingat Pak, sila keberapa? Sila ketiga, Pak. Persatuan Indonesia. Jadi Bapak Ibu, menyikapi kemerdekaan ini harus dengan cerdas juga sebenarnya. Banyak orang tidak menyikapinya dengan cerdas. Kita harus menghargai nilai-nilai kemerdekaan itu sebenarnya. Tapi banyak hari ini orang yang tidak menghargai nilai-nilai kemerdekaan. Nilai-nilai kemerdekaan itu diantaranya kebebasan, bebas berpendapat, menghargai perbedaan. Itu nilai-nilai kemerdekaan itu. Menghormati kelompok, menghormati individu. Itu nilai-nilai kebebasan, kemerdekaan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, memaknai kemerdekaan itu adalah termasuk menghormati simbol-simbol negara. Kita secara bernegara, bukan secara agama Pak, secara bernegara diharamkan menghina simbol negara. Tidak boleh, Pak. Walaupun Islamnya taat, Islam apa saja, haram hukumnya secara bernegara menghina simbol negara. Tidak boleh, Pak. Kalau tidak, masih juga ngeyel menghina simbol negara. Kan berhadapan dengan aparatur negara, penegak negara, penegak hukum. Berhadapan dengan TNI, berhadapan dengan Polri. Tidak sedikit bangsa ini, orang oknum yang menghina simbol negara. Ditangkap, Pak. Salah satu orang yang taat, siapa itu yang lama dulu nak dibebaskan dulu dalam penjara itu, Pak? Lupa saya. Itu tentang tauhid dia tuh. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ya. Abu Bakar Basir. Itu kan tidak menghormati simbol negara. Banyak ini turunan dari seperti itu. Seperti hormat bendera, kafir. Tidak perlu hormat dengan bendera. Itu tidak menghormati simbol negara. Karena ada pemahaman-pemahaman negatif dari umat Islam, mohon maaf, umat Islam yang tidak menghormati simbol negara, lambang negara. Apa lambang negara? Burung. Nah, kendaknya lambang negara itu tulisan Allah apa? Enggak. Coba lihat di negara-negara lain, apakah lambang negaranya tulisan Allah? Tidak juga, Pak. Enggak. Ada lambang negara kan pedang. Di situ ada tulisannya memang. Lambang negara kita burung Garuda. Kemudian simbol negara itu apa lagi? Bendera, Pak. Ada umat Islam ini atau umat lain, upacara bendera dia udah galak, hormat bendera dia udah galak. Padahal itu simbol negara. Tidak haram Bapak Ibu kita hormat bendera itu menjadi kafir, menjadi syirik. Tidak. Itulah salah satu kita mengangkat negara ini, menghargai karya bangsa, anak bangsa. Karena hari ini ada banyak orang yang pahamnya ekstrim, upacara bendera, di saat hormat bendera, dia tidak hormat, diam. Dia tidak mau hormat dengan bendera. Kemudian ada juga yang lebih ekstrim, bendera itu dikoyak-koyak, Pak, pijak-pijak, dibakar. Itu sedih kita. Kemudian termasuk simbol negara adalah bahasa.
termasuk lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia Raya itu dinyanyikan di acara-acara resmi. Sehingga Muhammadiyah itu tidak mengharamkan mutlak lagu, Pak. Ya Pak Asbi, tidak mutlak. Di saat acara besar Muhammadiyah, lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan. Termasuk Mars Muhammadiyah. Itu kan lagu. Apakah semuanya harus diharamkan? Tidak juga. Jadi yang pertama menjaga kerukunan. Saya katakan Bapak Ibu, bahwa Pancasila itu, ingat Pak ya, Pancasila itu Islami Pak. Karena ada pendapat oknum tertentu, orang-orang tertentu, Pancasila itu bukan Islam. Betul, tapi Pancasila itu Islami, mengandung nilai-nilai Islam. Coba kita lihat ketuhanan yang Maha Esa. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Tidak ada selain Allah. Tidak ada. Memang di situ tidak mesti Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Karena bangsa ini kan banyak agama, sehingga di situ dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang tidak bertuhan ini diharamkan untuk tinggal di Indonesia. Orang-orang ateis. Sehingga orang-orang yang tidak beragama tidak diperkenankan untuk di Indonesia, Pak. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil, al-adl, itu kan Islam. Adil dan beradab. Beradab itu berakhlak. Adab itu bahasa kita juga. Adab itu cara. Masuk masjid ada cara, bermuamalah ada cara. Kemudian persatuan. Persatuan ini kan wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kerakyatan itu pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah. Ini Islam. Tidak ada isi dari Pancasila, 5 sila itu yang bukan Islam, Pak. Semuanya mengandung nilai-nilai Islam. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita mengupas Islam, Islam adalah agama yang adil, tidak berat sebelah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, memaknai kemerdekaan itu adalah menghargai perbedaan. Karena bangsa Indonesia ini banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak golongan. Golongan kita banyak, Pak, termasuk partai. Ada partai A, partai B. Kita harus saling menghargai. Termasuk banyak firqah, banyak aliran atau pemahaman agama, organisasi besar agama. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Saling menghargai ini ada termasuk memaknai kemerdekaan. Kalau kita tidak saling menghargai, lalamo Indonesia ini hancur, Bapak Ibu. Yang ketiga terakhir, Bapak Ibu, karena sarapan kita sudah habis, kita akan akhiri ini, Pak. Yang terakhir adalah memaknai kemerdekaan itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Orang yang tidak menghormati nilai-nilai Pancasila itu bukan seorang negarawan yang baik. Bisa dikatakan tidak memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena 5 sila itu adalah Islami. 5 sila ini termasuk adalah produk tokoh-tokoh agama, para ulama yang sewaktu kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin ini saja sebagai kultum subuh. Memaknai kemerdekaan. Hari ini tanggal 16 ya Pak. Besok 17. Yang upacara-upacara, nak hormat bendera silakan, tidak haram. Boleh. Nak nyanyikan lagu kebangsaan, bagus. Itu termasuk salah satu menyikapi kemerdekaan dengan positif. Mari kita sikapi kemerdekaan bangsa ini dengan sikap yang positif. Jauhi hal-hal negatif. Tidak usah saling serang. Paling tidak kita menyikapi kemerdekaan ini. Tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jangan kita ngomong-ngomong tidak keruan. Menjadi penghasut. Paling tidak kalau kita tidak setuju, diam baiklah. Dem. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.